Waktu lewat, saya lihat nih ada pelang jalur hijau. Oh, yang kemarin viral ya? Pelang jalur hijau, tapi kok sampingnya itu persis ada orang promosi kontrak tanah tuh. Oh, kontrakan. Ini kok orang berani banget nih. Ini bukan main api lagi nih. Ini nantangin api gitu loh. Di Pemprov Bali, dengan segala keriuhan di media sosial, saya kok nggak ngeliat ada DPR yang mengkritik mereka. Mau tingkat 1, tingkat 2. Kita tuh diajar untuk akur, bukan jujur, Pak. Yang terjadi sekarang ini adalah awalnya dari... Tidak mungkin sertifikat terbit secara mandiri. Pasti ada yang minta. Yang minta itu cenderung oknum pejabat atau individu yang ngerasa kenal sama pejabat atau berkorelasi sama pejabat. Kalau di pengalaman saya, kebanyakan dari unsur publik yang meminta, tolong dong Pak, gue butuh tanah di sini. Nah, ini negara monyet, Pak. Saya ngingetin kepala-kepala ini ya. Kalian kalaupun sudah pensiun masih bisa diusut korupsi. Halo, pemirsa Bali News ID, kembali lagi bersama saya Kande Putra di acara Topi Merah, topik inspirasi dan motivasi persembahan dari Bali News ID. Pada episode kali ini, Bali News ID kedatangan satu anak muda yang belakangan kritis sekali di media sosial. Siapakah dia? Selamat datang, Om Swastiastu, Beli Beni. Kabar? Baik, Beli Beni, apa kabar? Panggilannya Beni aja atau siapa ini? Boleh, ada yang panggil Gede, ada yang panggil Beni. Oh, soalnya kalau Gede nggak di-mention, orang nggak bilang seorang Bali, Pak. Sayang agak gitu. Gini ya, nama Beni itu bukan nama Bali kalau. Ada story-nya itu dari Bapak tuh. Oke, Beni, yang panggil Beni aja ya. Boleh. Belakangan kan Beni sering sekali tak lihat berseliweran FYP itu postingan yang agak kritis tentang Bali. Apa yang Beni lihat tentang Bali? Sebelum ke situ ya, mohon maaf saya gini. Beni sebenarnya basicnya memang tinggal di Bali atau besar dan di Bali atau gimana? Saya TK sampai kuliah di Bali, Pak. TK sampai kuliah di Bali, terus baru belajar karir, terus ada kesempatan untuk bolak-balik ke Jakarta sama Kalimantan gitu. Lumayan lah pengalamannya di sana. Jadi bolak-balik Jakarta, Kalimantan ini kayaknya... Jadi pelayan. Oh, jadi pelayan beberapa pimpinan yang banyak banget ngasih ilmu ke saya jadinya. Nah, balik lagi. Apa yang Beni lihat tentang Bali ini? Kan dari kecil sampai kuliah di Bali, habis itu merantau. Setelah merantau ini baru kritis saya lihat. Gimana ini? Apakah ngelihat sesuatu itu bisa ngelihat kita dari luar atau gimana? Saya kritis tuh gara-gara trigger point-nya itu waktu banjir kemarin sih. Banjir. Sebenarnya saya nggak pengen jadi pahlawan kesiangan ya, bahas korupsi kanan, korupsi kiri, bencana alam dan segala macam. Tapi bencana terakhir itu kan apa ya? Bencana banjir itu kan menurut saya tuh bencana matematis gitu. Matematis? Ya, agak beda sama gunung meletus, tsunami, puting beliung. Bisa diprediksi tapi kan skalanya agak susah terukur. Tapi kalau banjir nih agak beda nih. Di beberapa daerah mereka bahkan punya data curah hujan. Ada kategori ringan, sedang, dan ekstrim. Terus cakupan wilayah hujan kalau sekian persen dari provinsi, kurang lebih debit airnya akan sekian, lari lari ke sana sini segala macam. Jadi ada kalkulasi yang ada polanya gitu kalau masalah banjir. Nah, triggernya mana? Ketika banyak orang meninggal, ini tidak indah di mata. Itu bikin saya sedih, itu yang pertama. Yang kedua, kegaduhan di media sosial terkait pemerintah kita gitu ya. Cara bicaranya mungkin, terus ada informasi yang sempat rame waktu itu, nggak salah Pak Gubernur di wawancara TV apa gitu. Dia bilang jumlah korban hanya 2, tetapi media yang berseliweran udah 2 digit tuh yang meninggal. Wah, kok bisa beda ya? Di atas 10. Kok bisa ya? Ini di mana nih keselioknya nih? Simpulnya di mana nih? Sesuatu. Ya dari sana sih akhirnya coba belajar ngomong nih di publik. Siapa tahu ada yang mau denger gitu. Dan ternyata rame. Kebetulan rame. Kita open dulu dari yang pertama. Ini Beni bilang tadi bahwa bencana banjir ini kan matematis, terukur dan bisa dihitung. Gimana menurut Beni? Saya menghindari dulu untuk komentar terlalu dini ya, karena saya nggak tahu data apa yang pemerintah punya, persiapan apa yang pemerintah sudah lakukan. Karena beberapa
pengalaman saya, kadang-kadang publik atau aktivis itu terlalu pagi berkomentar. Dan tidak menggunakan data yang pemerintah punya. Jadi idealnya kita kalau mau ngomentarin itu, kita konsumsi data yang sama, kita pahami metode yang sudah mereka lakukan, baru tuh enak tuh buat komentar. Yang tadi saya bilang matematis, itu sifatnya masih asumsi sih, gitu loh. Ditambah dengan temuan-temuan di lapangan kan, jalur hijau mulai geser, sungai mulai cacat dan segala macam. Plus tadi pagi banget saya lihat Facebooknya aktivis salah satu siapa, Wayan Setiawan. Oh, Wayan Setiawan ya. Dia turun ke sungai di daerah bypass gitu. Terus dia lihat tuh sungai itu bawahnya ada pondasi beton dari bangunan tuh. Udah mulai agak nutup sungainya. Di sungai. Ya, itu kan sesuatu yang bisa dihindari sebenarnya kalau pejabat teknis setempat yang terkait ya. Serius memperhatikan hal seperti itu. Jadi dimulai dari ya pertama tentang data, karena Benny nggak pegang data, tapi Benny tahu nggak yang terjadi di lapangan meskipun datanya tidak kita pegang, tapi visual di lapangan seperti apa Benny lihat? Jadi kan perkembangan dari Benny TK, SMP, SMA sampai sekarang. Apalagi tadi ada aktivis yang turun, kenyataannya berubah seperti apa? Ini kalau saya harus komparatif gitu ya. Kalau di Bali banjir kan bukan pertama kali, ya kan? Denpasar, Renon utama itu kan agak rajin banjir. Cuman skala sekarang kan baru sekarang banget gitu ya. Jadi kalau saya harus berasumsi dengan prejudis negatif nih, saya kira pemerintah kita itu sudah punya takaran nih kalau banjir cuman segini nih, impactnya slow aja, udah skip dulu, fokus yang lain. Mereka tuh kayaknya agak kaget dikasih air sebesar kemarin gitu loh. Jadi nilai toleransi bencana mereka itu terlampaui jauh menurut saya loh ya, saya pakai bad advocate gitu lah ya. Jadi saya mengira pemerintah, kalau Pak Koster bilang dirinya kaget, saya kira saya percaya. Karena pemerintah pasti punya data kalau bencana itu jangkauannya seberapa dan level toleransinya seberapa. Kalau di Renon itu kan banjir selalu tuh, Nusa Dua juga kan. Tahun lalu juga banjir aja gitu. Cuman kan rumah nggak anyut, orang nggak meninggal, kurang lebih gitu ya. Yang sekarang nih benar-benar bikin dia kaget gitu. Jadi baru sekarang lah kayaknya pemerintah kita baik di tingkat 1 dan 2 mulai memperhatikan tuh jalur irigasi air kali ya. Nggak tahu lah, mungkin teman-teman yang ngerti teknik sipil mungkin atau apa yang mungkin lebih pantas komen gitu. Benny lihatnya alih fungsi lahan salah satu faktor utama nggak? Salah satu dari banyak kan gitu. Dari banyak, Kita di Denpasar kan daerah hilir ya. Kita yang nampung air gitu kan. Banjir di Bali ini agak beda sama banjir di misal Jakarta. Jakarta tuh dia bahkan nampung air dari Jabar kan. Lintas provinsi bahkan gitu ya. Belum lagi level air lautnya lebih tinggi dari daratan sebagian Jakarta. Jadi kalau mereka kelimpungan banjir, saya masih bisa memaksa diri untuk menerima gitu. Oh ya, ada wajarnya. Kalau untuk Bali kok kayaknya saya belum bisa maklum ya gitu loh. Kalau saja pemerintah terkait itu lebih serius menegakkan apa yang perlu ditegakkan sehingga pelanggaran tidak terlalu ekstrim sampai bencananya tidak termitigasi. Makanya saya ke jalur hijau itu kebetulan dekat rumah lama saya. Waktu lewat saya lihat nih ada pelang jalur hijau. Oh, yang kemarin viral ya. Pelang jalur hijau, tapi kok sampingnya itu persis ada orang promosi kontrak tanah tuh. Oh, kontrakan. Nih kok orang berani banget nih. Ini bukan main api lagi nih. Ini nantangin api gitu loh. Serendah itukah martabat negara di mata dia gitu. Dari sanalah ya cobalah gue angkat gitu. Siapa tahu ada yang simpati, bantu share, terus diperhatiin. Ternyata alam berkati saya, dari konten itu naik, dibantu sama salah satu pejabat. Direspon tuh Pak, di hari yang sama Satpol PP langsung rapat katanya. Dia komennya begitu, langsung rapat terkait penyegelan. Barulah mereka cerita katanya sudah ada SP 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan masih tetap diteruskan sama mereka. Ya cuman saya sayangkan kalau sudah ada surat peringatan begitu, pelanggaran tetap berjalan, mau nunggu apa? Mau nunggu rumahnya berdiri dulu gitu. Cuman, atau menanggu yang lain. Iya, cuman aspek hukum tuh satu hal ya. Tapi saya juga nggak melihat keseriusan pemerintah memperhatikan mereka yang punya lahan yang masuk dalam kategori jalur hijau atau ruang terbuka hijau. Sebentar. Gimana? Sebentar, jangan ke sisi yang lain dulu. Kita di satu sisi dulu ini ya. Sambil ya. Salah. Kita di satu sisi.
pertanyaan saya tadi, apakah salah satu faktor, ini salah satu faktor kalau bisa memungkinkan faktor utama alih fungsi lahan ini yang menyebabkan banjir bandang kemarin? Itu pertanyaan saya. Benny menyampaikan bahwa ada satu titik yang Benny lihat pelang jalur hijau sudah beralih fungsi, itu pun di hilir ya. Ya, di hilir. Tapi Benny pernah tahu nggak kalau di hulunya seperti apa? Contoh kalau Tukat Badung ini hulunya di mana? Kan daerah Badung. Saya belum riset sebegitunya. Oke, daerah Badung. Oke, saya kasih gambaran sedikit hulunya ke daerah Badung. Dan apa yang terjadi? Daerah Badung, daerah Gianyar, hampir setiap tahun puluhan ribu hektar lahan pertanian, lahan hijau yang beralih fungsi jadi akomodasi wisata. Basis data nih ya. Iya, basis data. Ini terkait alih fungsi nih, Bli. Nanya dong. Itu alih fungsi didasari pelanggaran atau didasari perubahan aturan ya? Kalau menurut Benny, kalau di situ ada pelang jalur hijau dan ada bangunan, nah kita tidak tahu apakah sudah perubahan aturan tapi lupa mencabut jalur pelangnya atau ya jawab sendiri kan itu. susah saya menjelaskan karena data yang real terkait peraturan itu saya tidak dapat. Dan satu lagi yang terbaru, Benny dengar yang diributkan sama DPR kita yang sekarang yang katanya kaget. Pabrik itu? Pabrik. Rusia ya? Iya, dan di situ ada sekitar 118 SHM, sertifikat hak milik. Sudah terbit. Nah, pertanyaan saya kembali, yang melanggar siapa ini? Apakah pelang jalur hijau itu lupa dicabut? Apakah yang pemilik SHM yang punya usaha di situ salah? Atau siapa? sambil ngobrol sambil santai ya. Ini kalau kita memaksa diri untuk mencoba paham ya, kalau kita runut itu tanah pasti diajukan dulu oleh seseorang lah. Ya, untuk dipetak, untuk disertifikat dan segala macam. Waktu penetapan sertifikat itu pasti harus ke kantor pertanahan dong. BPN. Ya, ini tanah warnanya apa nih gitu kan. Nah, beres dari sana nggak tahu gimana caranya, apakah legal ataupun ilegal nggak tahu. Anggaplah legal gitu kan. Barulah dia ke PUPR kan? Iya. Untuk terbitkan dulu IMB, sekarang PBG. PBG namanya. Ya? PBG istilahnya. Bukan gitu, IMB kan, ya. lagi. PBG. Terus mereka membangun segala macam. Mereka harus urus SLF, bener nggak sih? SLF. Cocok nggak nih pengajuan? Layak pakai ya? Ya. Ini cocok nggak nih gambar bangun? Layak fungsi, maaf. Layak fungsi. Ini udah cocok belum bangunan yang diajukan sama manifestnya gitu kan? Kalau itu berjalan normal saja, harusnya nggak kenapa-napa gitu loh. Asumsi saya nih, asumsi saya, ini teman-teman juga, saya kan banyak yang nge-DM ya gara-gara yang kemarin. Bro, ini gue udah ada izin ya, ini gue udah ada bro, berizin itu belum tentu aman. Karena proses penerbitan izin itu berdasarkan diskresi pemimpin kala itu, pejabat kala itu. Yang bisa jadi didasari oleh macam-macam. Ya, tindakan yang berbau korupsi misal, kelalaian misal, macam-macam intinya. Ketika itu disidik ulang oleh pemerintahan yang baru sekarang, oleh pengadilan, oleh kejaksaan dan segala macam, terus disinyalir terjadi pelanggaran, proses penerbitan sertifikat yang tidak sah, kan itu bisa dicabut. Jadi berizin tidak membuat kamu itu aman. Karena bisa dicabut tuh keabsahan izin yang terbit tadi. Jadi dalam artian seperti statementnya Pak Menteri ini kemarin ya. Siapa, Pak Nusron ya? Ya, Pak Nusron. Jadi tanah yang kamu wariskan dari kakek dan nenek itu bukan tanah mereka, itu tanah negara. Gimana? Ya, tapi ini koreksi buat pemerintah sih ya. Untuk pertanahan kan sudah beberapa kali punya pola untuk mensertifikasi tanah ya. Bahkan zaman Presiden ke-7 Pak Jokowi kan itu ada bagi-bagi sertifikat tuh. Ya kan? Di masing-masing desa laporin lahanmu, nanti diterbitin sertifikatnya. Terus belakangan lihat di medsos, saya nggak tahu ya, kayak katanya sertifikat masih diperbaharui lagi, kalau nggak diakui dan segala macam, saya nggak tahu. Cuman saya kira itu bentuk kebingungan pemerintah pusat membedakan mana data valid, mana data yang invalid gitu. Ini buktinya ya, sertifikat sah kembar aja ada loh. Dua-duanya sah, dua-duanya pakai material yang resmi, tapi konflik. Dan itu terjadi banyak sekarang di Bali. Banyak.
Nah, kalau kita mau nyari siapa yang salah, tentu kan tinggal dirunut ke belakang aja gitu. Yeah. Cuman kan solusi alam bukan nyari manusia buat disalahin. Si alam ini mau diapain gitu loh. Kita kan masih adaptasi berangkat dari situasi per detik ini. Urusan hukum beda lagi. Saya cuma nggak pengen ketika teman-teman media mungkin kayak beli ya, fokus pada isu hukum, orang-orang di lapangan lupa nih alamnya makin kegerus, makin hari makin kegerus. Jadi gimana cara beresinnya gitu kan. Saya sedih pelanggaran ini minimal di level Kaling, Kades, itu pasti tahu tuh. Pejabat desa pasti tahu. Saya cuma heran kok dibiarin. Katanya jadi kamu terkesan ada pembiaran di situ. Patut diduga begitu. Karena kan mereka bikin rumah itu nggak ngirim pasir nggak bisa pakai WhatsApp ya Pak. Pakai truk ya kan. Material ada tukang berisik. Nggak mungkin mereka nggak ngecek Pak. Tapi seandainya pun mereka nyetop. Seandainya ya, saya ngomong realita di lapangan. Kalaupun apa yang level paling bawah itu kepala lingkungan atau klien, mereka nyetop. Kalau dibilang, oh saya udah dapat izin, kan susah juga mereka. Boleh saja, tapi kan itu satu contoh kasus. Tapi kan ada banyak contoh kasus bahkan belum ngantongin izin. Buktinya, pembangunan di atas jalur hijau itu cenderung tidak ber-PBG atau IMB. Karena gameplaynya adalah lahannya konversi dulu, udah mulai ramai. Kalau memang seperti itu, Benny tahu nggak kewenangan kepala lingkungan seperti apa? Nggak tahu. Bisa nggak? Pertanyaan saya, bisa nggak kepala lingkungan nyetop pembangunan? Saya pikir kalau dari unsur adat ya, desa kita tuh kan punya otonomi sendiri kan. Punya kekuatan sendiri kurang begitu. Kalau di adat. Kalau di adat. Terus, sedangkan pemerintah sendiri yang punya kewenangan untuk itu seperti Satpol PP, harus nunggu videonya Benny dulu viral baru nyetop. Gimana? Untuk Satpol PP Denpasar ya yang udah bantuin saya, mungkin saya bantuin mereka nih sekarang. Gitu. Jadi mereka sudah ada surat peringatan, jalur formal itu udah berjalan. Oh sudah. Cuman ditambah sama video saya mungkin lebih membesarkan semangat mereka untuk ngegasak ini gitu. Cuman ya saya sayangkan adalah terlalu birokratis gitu pendekatannya ya. Karena SK penyegelan itu ternyata harus ditandatangani kepala daerah. Dalam konteks saya itu Pak Janegara harus tanda tangan. Sebenarnya perlu ditanya Pak Wali Kota tahu nggak ada begini gitu loh. Apa harus ada video dulu, ada SK pengajuan segel dulu, ada draft pengajuan segel dulu baru tanda tangani? Apa nggak ada proses organik? Mungkin nggak berjalan tanpa perlu publik gaduh dulu. Saya tuh nggak begitu nyaman ya lihat Indonesia sekarang apa-apa gaduh. No viral, no justice. Sayangnya nggak ada metode lain gitu ya. Sayangnya nggak ada metode lain. Cuman saya punya teori lucu ya dari teman yang belajar hukum. Teori ini tidak disifatkan menuduh gitu. Kenapa pelanggaran seperti ini subur ya? Karena para pelanggar itu katanya adalah mesin-mesin dari partai politik. Mesin apa ini? Mesin penggerak massa misal. Anjing penjaga konstituen misal. Sorry ya saya nitip di bahasa guguk tadi itu. Karena partai itu tidak bisa mensejahterakan mereka-mereka ini karena nggak ada gaji kan. Cara memberi kesejahteraan atau insentif ya mereka dengan tutup mata aja pelanggaran-pelanggaran begini. Ya udah makan deh gitu. Jadi dalam artian Benny menyampaikan ini terkesan pembiaran. Secara teori bukan terkesan pembiaran, sengaja dibiarkan. Sengaja dibiarkan. Karena efek bencananya masih santai aja. Sengaja dibiarkan ya. Teori loh ya. Nggak ngomongin Bali, kita ngomongin negara sebelah. Secara luas, Iya, ini sengaja dibiarkan. Karena apa ya? Karena bencana yang lahir dari pelanggaran ini masih bencana-bencana yang terukur. Oh, kalau banjir cuma sejengkal kaki mungkin. Jadi dibiarin aja udah slow. Masyarakat Bali itu kan enteng banget, Pak. Masyarakat Bali itu cenderung paling damai di antara tetangganya. Paling menghindari kegaduhan tuh salah satu Bali ya. Demo kemarin, paling polos gitu loh. Bali nak polos. Ya kan, ditambah juga orang Bali masih banyak yang apatis sama politik. Apatis tentang politik. Dan ditambah lagi, saya meyakini banyak kelompok masyarakat di Bali yang sudah terbeli sama ekosistem politik. Makanya kalau gua ribut nanti nggak dapat sumbangan untuk kegiatan. Nggak dapat bansos. Bisa jadi. Ya kan saya pernah punya harapan gini loh. Kan sekarang lagi ramai tentang pemerintahan ya di masing-masing daerah nih. Jadi banyak daerah yang masyarakatnya nggak happy sama kepala daerahnya. Saya mikir dia kenapa marah ya? Kan ini orang jadi koyang coblos gitu. Kan mereka kampanye koyang bantu gitu.
Nah, sebentar, jangan ke sisi itu dulu. Jangan ke sisi itu. Saya 2 kali nyetop Benny untuk nggak ke sisi yang lain. Saya ambil dari sisi sudut pandang ya umum dulu ya. Tadi Benny menyampaikan atau saya menyampaikan bahwa no viral no justice. Benny berharap sebenarnya gimana masyarakat ini? Kritis, ada yang berani speak up, berani ngomong di media sosial atau gimana? Saya sih pengen masyarakat lebih jujur sama dirinya sendiri lah ya. Jujur, oke. Ya artinya kamu tahu pelanggaran ini akan merugikan kamu. Ambillah langkah paling make sense. Kalau kamu masyarakat level paling bawah atau di lapangan, lapor sama kepala lingkungan mungkin, kepala desa, eskalasi bertahap gitu loh. Oke. Kalau eskalasi bertahap ini nggak berjalan, teori ini nggak jalan, mentok. Ayo turun ke jalan. Sebelum turun ke jalan ada media sosial? Boleh. Kalau media sosial dikit-dikit dilaporkan? Media sosial dilaporkan, saya nggak tahu ya. Ini karena kan ada hukum yang saling bertabrakan di sini. Ada undang-undang yang menjamin kebebasan berpendapat. Ada undang-undang yang membatasi cara kita berpendapat di ITE itu. Ini kayak bikin batas atas, batas bawah gitu ya. Kalau media dipersoalkan, tergantung konteks sih, Li. Karena harus diakui juga nggak sedikit media yang terlalu banyak menjual narasi media dia untuk kepentingan politik tertentu. Faktanya itu ada. Tapi ada juga fakta media yang mungkin dipersulit oleh karena kekritisan dia gitu. Entah di titik mana keplesetnya, entah di titik mana dia dinilai lemah secara hukum, ya digasak. Saya sih jujur kalau bisa media jangan diributin lah. Kalau nggak ada media, kita paling nggak publik nggak tahu apa yang terjadi. Nah, media juga saya pikir mesti tahu diri juga. Jangan sampai terlalu nyaman sama yang namanya clickbait. Ya, Pak, saya bilang kemauan bukan kemampuan ya. Kemauan literasi kita itu masih rendah. Orang hanya baca judul sudah ngerasa ngerti isi, Pak. Nah, jadi ketika judul-judul ini dinilai membuat gaduh, ya tergantung resistensi objek ya. Kalau dia tersinggungan, ya dia akan proses sesuai apa yang dia pikir benar gitu. Kalau yang cuek ya cuek aja. Kalau Benny lihat media sosial di Bali sekarang gimana perkembangannya? Media sosial di Bali saya lihat sudah mulai kontras mana yang piaraan kelompok mana yang murni kritis, mana yang ada peliharaannya. Pasti ada dong. Saya yakin pasti ada. Buktinya mereka kolaps. Buktinya postingan mereka seragam, dipelihara dalam arti minimal hubungan ya, nggak mesti transaksi nih, jangan dari mana-mana ya. Minimal hubungan pasti dijaga. Apakah ada unsur benefit? Pasti. Benefit nggak mesti duit loh ya, pasti ada benefit lah. Tergantung tadi, mungkin pembiaran, tutup mata, mungkin. Ya kita imajinasi aja lah apa aja gitu. Saya pikir gitu sih. Oke, saya ambil dari sudut pandang itu. Tadi saya stop, Benny ngambil dari sudut pandang yang lain. Silahkan. Dari sudut pandang yang lain, yang mungkin yang Benny mau sampaikan bahwa yang terjadi sekarang ini adalah awalnya dari, kan gitu pertanyaan saya. Oke, ini kita bahas kelompok atau para pihak ya. Bencana dulu boleh ya? Boleh, dari bencana. Bencana ini saya kira tidak mungkin sertifikat terbit secara mandiri. Pasti ada yang minta. Yang minta itu cenderung oknum pejabat atau individu yang ngerasa kenal sama pejabat atau berkorelasi sama pejabat. Kalau di pengalaman saya, kebanyakan dari unsur publik yang meminta, tolong dong Pak, gue butuh tanah di sini. Nah, ini negara monyet Pak, semua bisa dibeli dengan pisang. Kecenderungannya begitu. Loh kalau misalnya nggak bisa, buktinya kok pelanggaran lancar-lancar aja. Iya kan? Membangun jalur hijau lah, sungai disempitin lah, segala macam. Masa nggak ngecek gitu loh? Kalaupun ngecek nggak dapat, berarti ya kamu ngecek yang sekedar. Ya ini kritik saya buat teman-teman ASN ya. Kultur kerja kalian itu perlu adopsi sedikit mindset korporat swasta gitu. Kalau nggak gitu ya Bali begini, salah siapa? Tentu pemerintah punya porsi, kita masyarakat juga nggak bersih-bersih amat, kita punya porsi juga di sini. Seperti apa itu mindsetnya? Yang Benny. Contoh ya, saya terakhir ada diskusi banyak sama teman-teman mahasiswa tentang Raja Ampat. Lompat sedikit ya. Mendadak banyak banget pemuda yang ngerti alam, ahli alam, sayang alam. Lalu saya bikin sosial riset sederhana aja. Saya nongkrong di kampus dia, kita ngerokok, boleh ngomong ngerokok nggak sih? Kita ngerokok sama saya beliin mereka minuman kemasan plastik.
Beres kita ngobrol, dia buang kemana ya puntungnya? Dia buang kemana ya plastiknya? Bebas. Ke bawah aja. So, kamu bukan sayang alam, kamu cuma butuh alasan buat marah-marah. Oke. Kamu tuh orang yang lagi gundah aja, cuman nebeng masalah ini dikomentarin, itu dikomentarin. Dan saya sedih sih ngeliat teman-teman muda intelektual tuh kayak begini. Jadi lebih kepada, di sampel saya, nggak semua nih, yang saya temuin itu lebih kepada FOMO. Lebih kepada FOMO. Saya agak serius mempelajari masalah demonstrasi dari zaman RUU TNI sih. Gaduhnya UU TNI, jadi setiap demo ya saya coba nimbrung lah arti pasca demo saya coba ajak ngopi nih kawan-kawan ini, lo ngerti nggak yang demoin? Apa targetnya sebenarnya? Yang paling bikin marah tuh titik yang mana gitu, karena saya kan juga harus ukur. Marah wajar nggak? Marah itu sangat wajar, tapi ekspresi marahmu tuh wajar nggak? Kayak gitu. Jadi ekspresi marah ekstrim ini saya mesti lihat apakah ini murni karena dia melihat unsur dramanya atau mereka bagian dari objek yang dirugikan secara langsung. Itu sih yang lagi tak giniin. Oke, kembali lagi ke pertanyaan saya tadi. Ini Benny kan mau menyampaikan dari sisi yang berbeda. Ini yang meminta sertifikat atau SHM ini publik kan, pasti publik, Pak. Publik. Pejabat pun pasti nitip ke istrinya lah, ke anaknya lah, ke tetangganya, supirnya, siapapun. Jadi yang terjadi sekarang, anggap dah yang di Tahura itu, yang 118 sertifikat itu muncul, kira-kira seperti apa? Yang menerbitkan sertifikat atas nama itu kalau nggak salah orang lokal. Lokalnya ini yang jelas lokal Indonesia lah, orang Bali atau bukan saya no comment gitu. Lalu sertifikat ini dibisniskan kembali lah, kolaborasi kayak disewain kayak sama si pihak asing. Pihak asing investasi juga tidak semua melalui jalur hukum yang pas, PMA. Karena nggak sedikit juga ada loophole ya, ada jalur pernikahan dan jalur lain-lain gitu loh. Jadi kalau saya harus menunjuk satu jari saya, teman-teman publik tolong dong lebih peduli lagi. Pejabat itu mereka fasilitator, mereka yang disogok kan, Pak bikin dong saya sertifikat ini, saya kasih pisang gitu. Baru tuh pemerintah yang korup atau oknum yang korup bantuin kita. Kan dia nggak mungkin inisiatif, Pak mau saya terbitin sertifikat nggak? Kayaknya nggak gitu sih. Dan di banyak tempat oknum korup itu hanya fasilitator dari mereka yang membuat request atau permintaan. Jadi kalau pemerintahan yang baik sebenarnya kan mereka tahan dengan hal-hal seperti itu. Ya, cuman saya nggak tahu cari di mana yang begitu. Cari di mana? Ini kan dosa turun temurun, Pak. Belum menemukan di negara ini. Sedang mencari, semoga ketemu. Minimal dari konten kemarin. Ada ketegasan, cuman sih saya nggak berharap Denpasar, aparat terkait, kepala daerahnya, wali kota ya, nggak usah nunggu viral lah. Apa nggak malu gitu? Komentar, oh nih kalau nggak viral nggak gerak gitu. Legitimasi mereka tuh akan sangat terganggu loh sama hal-hal seperti ini. Oke. Gitu menurut saya sih. Jadi pertanyaan saya kembali lagi ini ngulang. Tadi Benny menyampaikan bahwa ini ada seperti transaksi dari oknum masyarakat ke oknum pejabat, dan pejabat yang dipilih pun itu adalah pilihan rakyat, ya kan? Jadi Benny mau menyampaikan, apakah rakyat salah pilih dalam hal ini? Mereka salah bawa hak kedaulatannya. Sebenarnya konstitusi kita sudah membuatkan mekanisme kudeta paling sopan, namanya pemilu, Pak. Seburuk-buruknya kepala daerah kita lagi 5 tahun kan diganti, nggak seumur hidup gitu loh. Cuman sayangnya kebutuhan praktis di ruang publik itu jadi currency untuk transaksi. Bahkan nggak sedikit rumah ibadah jadi lokalisasi politik ya. Ya kan? Pura lah segala macam. Mungkin kalau saya punya indera keenam, dewanya udah pakai baju partai kali, saya nggak tahu. Ya ketika masyarakat ini lucu nih. Mereka marah anggota dewan kita tuh gajinya gede. Mereka marah pejabat kita itu tunjangannya besar segala macam. Tapi kalau kita punya suka duka, emang kita nyari duit kemana? Kita bikin keperluan adat, nyari duit kemana? Kita nodong terus ke mereka gitu loh. Ya mau nggak mau mereka harus punya duit kan. Ini pengalaman Benny kenal dengan pejabat ya? Ya kurang lebih gitu. Iya. Jadi mau nggak mau Pak, mereka harus punya capital yang cukup untuk mengisi kebutuhan praktis di ruang publik. Salah nggak? Ya teman-teman yang nilai, tapi ini fakta. Tapi semasih teman-teman di Bali begini, akan selamanya pemimpinnya juga begini. Banyak kok Pak orang Bali yang menurut saya nih paten-paten mantep-mantep gitu ya. Nggak akan mau jadi pejabat di Bali. Satu, nggak mungkin bisa makan katanya ya, terlalu banyak kewajiban A dan B. Terus kalau salah ngambil keputusan yang menyebabkan kerugian negara bisa dianggap sebagai tipikor.
Nggak mesti korupsi loh ya, korupsi kan banyak macam tuh. Kita terima duit, ya itu korupsi banget. Tapi menimbulkan kerugian untuk negara saja sudah bisa dianggap korupsi. Menguntungkan pihak lain. Betul. Sedangkan dalam sebuah korporasi kan ada yang namanya bad decision, good decision. Nggak mungkin dong selamanya keputusan kita akurat. Jadi ekosistem itu tuh lengkap banget gitu ya. Publiknya banyak mau untuk hal-hal yang nggak perlu sebenarnya, bongkar pasang rumah ibadah, mungkin banjarnya, mungkin yang lain. Terus sistem politik kita, demokrasi kita itu mahal. Kita untuk kalah aja mahal, apalagi menang. Win rate-nya kalau DPR ya, kalau nggak salah di bawah 10% deh. Dari jumlah yang daftar sebagai anggota legislatif sama jumlah kursi di bawah 10%. Pertanyaan saya, orang waras mana yang mau investasi sekian miliar dengan tingkat kesuksesan di bawah 10%? Memang butuh keteguhan jiwa dan raga banget nih kalau mau nyalon di sini. Dan kegilaan. Ya harus punya level kegilaan sedikit lah. Kalau saya sih nggak menarik ya itu ya. Jadi dalam artian kegilaan. Jadi ini orang-orang yang duduk di sana level kegilaan mereka teruji juga. Kekuatan mental mereka bagus. Oh, mental, oke. Kekuatan mental mereka bagus. Ya kan mereka demokrat gini. Saya kan sempat kemarin waktu pilpres terakhir sama pilkada terakhir, saya kan nontonin mereka-mereka yang kampanye ya. Setiap mampir keluar duit sekian juta. Gila, duit dari mana ini? Mungkin mereka punya duit, saya nggak mau macam-macam mikirnya, tapi buat ngebalikinnya gimana ya? Emang usaha mereka itu usaha konglomerasi apa gitu. Jadi saya kok ngerasa demokrasi kita ini layak untuk dapat pemimpin yang profesional gitu. Susah Pak, nggak akan mau Pak. Itu mungkin dalam next kita bisa bahas tentang demokrasi kita dengan sistem kepartaian kita sebenarnya. Kalau sekarang itu Benny, mungkin saya bisa menyampaikan sedikit gimana sistem kepartaian kita yang terjadi sekarang. Contoh di Bali kan, partai pemenang pemilu jadi pemimpin daerah. Dan banyak ini saya dapat ya masukan dari teman-teman juga, ada beberapa komentar di media sosial juga yang saya baca bahwa banyak DPR yang harusnya mewakili suara rakyat malah mewakili suara pemerintah. Jadi humasnya pemerintah. Karena pemerintahan sendiri adalah atasan dia di partai tertentu seperti itu. Gimana Benny melihat itu? Ini kita backtrack dikit ya. Ini konsep trias politika kita kan lucu. Eksekutif, legislatif yang difungsikan sebagai check and balance dulu. Ini yudikatif belakang saya bahas nih. Mereka yang difungsikan sebagai check and balance, faktanya mereka datang dari rumpun yang sama. Mau bukti contoh di Pemprov Bali. Dengan segala keriuhan di media sosial, saya kok nggak ngeliat ada DPR yang mengkritik mereka. Mau tingkat 1, tingkat 2. Kita tuh diajar untuk akur bukan jujur, Pak. Ya, kita tuh dididik untuk sopan bukan jujur. Sehingga manusia di kebanyakan tempat mereka lebih nyaman sama kebohongan ketimbang kejujuran. Jadi fungsi check and balance eksekutif legislatif, at least untuk Bali saya nggak ngerasa itu berjalan. Mungkin ada debat tapi ruang tertutup, saya nggak tahu. Tapi kita publik aksesnya kan hanya ruang terbuka digital. Berarti selama ini Benny nggak lihat ya? Untuk Bali saya nggak ketemu nih mereka kritik-kritikan. Malah ada pejabat kita atau DPD yang kemarin mengkritik pemerintah, malah dikritik balik oleh DPR. Ada kejadian gitu kemarin. Kita sudah sempat up juga. Saya nggak merhatiin ya. Tapi kalau itu ada, Anda itu tersesat Bapak Legislatif. Fungsi Anda bukan di sana. Katanya. Anda tersesat, itu bukan fungsi Anda itu. Iya. Jadi balik lagi eksekutif yudikatif kita, selama masih seperti ini, saya juga ngerti apa yang mau dicek dan dibalance sama dua rumpun ini gitu. Saya punya cita-cita nggak punya, cuman nggak berani Pak, karena demokrasi kita tidak memenangkan siapa yang benar, tapi siapa yang banyak. Ya, memang prinsip demokrasi kan memenangkan yang banyak, bukan yang benar. Ya, anggaplah beli jadi dewan, pinter, baik, mulia, avatar lah kurang lebih gitu. Waktu voting sendiri si avatar ini lawan 9 hantu kan ya, kalah juga. Bisa. Gitu. Jadi saya sih mendorong teman-teman aktivis, memang yang peduli dan cinta apapun perjuangan kalian ya, alam kayak apa kayak, harus turun ke jalur politik karena hanya pemain bola yang bisa cetak gol. Komentator cuma bisa teriak-teriak dari tribun aja. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Saya masuk sedikit ya ke mungkin sistem perpolitikan kita atau sistem kepartaian kita. Karena sebaik apapun seseorang yang sudah masuk partai, Benny ngelihatnya gimana? Kalau sistem partai kita seperti sekarang ini, seolah-olah partai itu milik satu keluarga atau satu orang, dua orang, gimana? Sebenarnya kalau partai dikelola oleh terah tertentu sih sebenarnya bagi saya sih nggak salah-salah amat. Sepanjang ideologi partainya itu diimplementasi secara harfiah atau enggak. Karena pada prakteknya kan
politik kepentingan semua. Si politisi, bukan masalah di partai, ini gaya kita berpolitik aja. Bukan pemerintah, saya ganti bahasa. Politikus kita, mereka menggunakan metode penjajah kita, divide et impera, Pak. Kalau kita mau lihat, kelompok pendukung pemerintah itu kalau menjilat basah betul, Pak, jilatannya. Mereka yang oposan pemerintah itu nyinyirnya maksa banget menurut saya, gitu loh. Jadi kita publik dihadapkan kepada dua pilihan, pembenci atau pencinta gitu. Sedangkan kayak orang yang objektif tengah-tengah tuh kayak nggak punya tempat, Pak. Ini yang bikin saya gemes gitu loh. Kalau Benny sendiri gimana? Ini pembenci atau pencinta ini? Tergantung musim. Yang jelas saya sudah bikin video untuk kritik Pak Presiden bahwa beliau itu salah fokus. Krisis utamanya Indonesia itu krisis kepercayaan. Pemerintah itu sekarang ada di posisi mereka kerja bener aja dicap salah. Apalagi kerjanya nggak bener, makin ambiar gitu kan ya. Kita di posisi ekosistem demokrasi yang sakit, Pak. Di mana pemilik suara cenderung menjual suaranya secara sukarela atau secara fanatisme, Pak. Ya teman-teman ngerti lah arahnya itu kemana gitu loh ya. Jadi mereka, saya boleh tanya nggak langsung, Kepala DPR provinsi lagi, DPR RI itu kan namanya Puan Maharani. Beli tahu nggak ekspertis beliau itu apa? Backgroundnya ya nggak tahu. Dia jagonya tuh ngurusin apa gitu. Ini bukan mau ngomongin individu ya, ini kita studi aja gitu. Karena suara dia, langkah dia mempengaruhi hampir 300 juta manusia di Indonesia. 300 juta sekarang. Tetapi saya nggak tahu ekspertis beliau itu apa. Apakah beliau itu ekonom? Apakah beliau itu apa gitu? Sama juga kayak di Bali, saya tanya sama publik, kalian ngerti nggak ekspertis dari si dewan-dewan ini apa? Karena kita butuh pejabat yang datang dari unsur teknokrasi gitu loh. Ada ekspertisnya, bukan murni politisi. Politisi itu cenderung berdamai sama situasi. Ya nggak salah memang, tapi ya. Benny setuju kalau kemarin ada wacana bahwa DPR itu minimal S1 atau S2 dari segi pendidikan. Karena Benny melihat kira-kira kalau ngomongnya ekspertis ya, atau spesifikasi orang itu kan bisa dilihat dari pendidikan. Memang tidak untuk kemungkinan pengalaman orang di lapangan juga bisa menjadikan seorang itu profesional. Ya. Dengan statement itu gimana kira-kira? Saya sangat setuju ya. Buktinya DPR RI itu bahkan ada yang lulusan SMA loh. Ketika kita bahas makro ekonomi atau geopolitik, sang lulusan SMA ini harus punya pengalaman level apa sih untuk bisa cope sama bahasan ini? Saya susah ngebayangin. Di DPR RI ini lucu nih. Bahkan ada dewan kalau nggak salah sudah 5 periode alias 25 tahun. Kalau dia menang 5 kali berturut-turut, harusnya dia orang yang sangat terkenal dong. Pertanyaan saya, beli tahu nggak yang mana itu 25 tahun? Nggak tahu. Nggak tahu. Yaudah. Jadi dari sekian orang. Jadi rumah legislatif kita ini, parlemen kita ini apa ya? Bahkan publik pun tidak tahu dan tidak kenal siapa yang mewakili mereka dan apa yang diwakili gitu. Buktinya banyak undang-undang yang lahir tanpa dihendaki oleh publik. Ada undang-undang yang publik hendaki nggak kelar-kelar, bahkan harus gaduh dulu kayak kemarin. Jadi saya lagi punya trust issue yang cukup signifikan sama teman-teman dewan gitu. Terkait itu juga, berarti dalam artian Benny juga lebih dominan kalau seandainya pemerintah ini fokus ke pendidikan dulu, karena memang tingkat pendidikan harus. Di Bali atau di Indonesia ini jauh sekali di bawah. Dan pertanyaan menggelitik saya, kalau seandainya Benny nanti jadi eksekutif atau legislatif atau calon saat promosi mau nyari suara, Benny lebih mementingkan bansos ini untuk pembangunan pura atau untuk bangun sekolah atau untuk beasiswa? Kalau cuma cita-cita saya punya, tapi kalau untuk kontestasi secara serius saya masih enggan, Pak. Tapi kalau kita berimajinasi ya, uang ini mau dipakai apa? Uang ini dipakai apa? Sekarang ada PWA lagi yang nilainya fantastis, yang fantastis, yang hanya di situ tercantum cuman untuk budaya, lingkungan, adat Bali. Ini konteksnya saya lagi kampanye nih, uangnya mau dipakai apa gitu ya? Kalau lagi kampanye kan saya harus menang, saya harus ikutin kompetisi. Kira-kira dia lempar duitnya ke bentuk apa? Tetapi saya pasti ada penyesuaian idealisme saya juga di sana. Pendidikan, Pak. Bali itu kan hub internasional, katanya ada digital nomad dan segala macam. Developer segala macam. Apa dia nggak butuh tim dari Bali, staff dari Bali, developer dari Bali? Saya pengen bikin rumah pendidikan itu karena workshop
IT misal, workshop AI misal. Saya nggak pengen pemuda kita itu sibuk di kampung halamannya saja dengan kegiatan itu aja. Boleh dalam konteks melestarikan budaya boleh, tapi saya nggak pengen sepanjang hidupnya hanya itu. Saya sebagai orang mengui, Pak ya, saya pun ngerasa gagal banget loh. Saya setiap melasti, itu kepala saya tuh setiap melasti. Tapi saya sebagai orang lokal nggak pernah bisa memperkirakan Canggu akan well developed sekarang. Iya, crowded sekarang. Iya. Kalau saya tahu, saya mungkin udah invest banyak gitu di sana. Jadi saya ngira orang kita, termasuk saya ya, kita gagal betul baca potensi dan skill set apa yang dibutuhkan gitu. Itu karena tingkat pendidikan kita yang kurang seperti itu. Saya pikir pendidikan awareness ya. Awareness maksudnya gini. Sekarang kan orang sudah AI kan udah banyak dibahaskan. Tapi potensi AI dipakai apa? Itu kan nggak ada program serius dari pemerintah. Oke, belum itu. Yang dulu animator harus kerja berjam-jam untuk bikin satu model. Sekarang pakai AI setengah jam beres. Dan mungkin ini yang dipotensi jadi kebutuhan industri kan. Tapi saya nggak ngeliat pemerintah ada fokus ke sini. Fokusnya masih kayak apa? Ya yang teman-teman tahu lah. Oke. Tadi bahasan tentang lingkungan dan Benny sudah sempat mention juga cara komunikasi pemerintah mungkin yang kurang. Benny melihat gimana? Komunikasi publik? Saya agak main api sih di sana. Saya kan lagi sok-sokan jadi tutor ya. Pertama saya bikin untuk konten tuh Pak Sekda Provinsi. Kedua untuk timnya Pak Gubernur. Karena nggak tahu ya, pemerintah kita sadar nggak sih di dunia ini ada yang namanya approval rate gitu kan. Publik itu untuk sayang atau benci kepada figur kan sederhana banget dari apa yang dia lihat dan yang dia dengar. Kalau yang dia lihat itu ngaco dan yang dia dengar itu bahkan memanggil rasa amarah, approval rate rendah dong. Dan komunikasi yang buruk ini sudah bermanifestasi ekstrim di Pati, di Jakarta. Saya nggak tahu mau nunggu apa pemerintah kita. Jangan diremehin masalah komunikasi. Orang bisa sangat tersinggung dan sangat jatuh cinta cuman karena susunan kata, Pak. Kalau itu nggak dianggap serius, jangan bilang kami sudah kerja keras, so what? Kita nggak ngerti yuk kerjanya apa. Kita karena juga tidak disampaikan. Ya, kita juga belum tentu ngerasa kerja dia apa. Jadi you mesti presentasikan dan tolong pakai bahasa bayi agar masyarakat mungil-mungil kayak kita ini gampang mencerna gitu loh. Kita sudah berhasil meningkatkan PAD. So, PAD tinggi apa dampaknya buat kita misal? Untuk ini. Untuk tunjangan pemerintah. Dia ngomong. Gitu loh. Jadi penting, komunikasi itu penting, Pak. Tunjangan. Kita ke atas aja kan komunikasi, ada yang pakai mantra, ada yang ngomong apa adanya, itu ke Tuhan aja kita komunikasi loh. Kenapa saya bilang untuk tunjangan? Karena memang kalau umpamanya di pajak atau apa kan ada upah pungut gitu kan, otomatis pajaknya naik, PAD naik, upah pungut naik kan, ketunjangan gitu loh. Klarifikasi sedikit. Ya, boleh saja. Silakan pemerintah mencari pejabat level personal ya, mencari kenikmatan tertentu, monggo-monggo aja apakah insentif atau segala macam. Tetapi kan publik juga perlu dibikin nyaman, dibikin sayang. Komunikasi itu sangat penting. Jangankan sama publik, sama istri saja. Kita miskom bisa gebiar meriah tuh di rumah kan. Cuman karena salah ngomong gitu. Berarti Bling lihatnya pejabat kita ngomongin di Bali yang tidak serius. Dua ini mereka saya nilai tidak serius memperhatikan daya serapnya publik. Nah, kalau ngomong tidak serius, kemarin kan sempat yang viral masalah bocornya bocornya surat donasi itu. Habis itu diajak Zoom meeting. Saya mau bela itu. Itu kan serius itu jadinya. Kalau gini, kalau kita bicara kepala OPD ya, kepala dinas, itu kan prerogatifnya Pak Gubernur. Itu kan jabatan politik. Dia di sana bukan karena jago, karena ditunjuk. Karena saya berikan kamu sebuah kuasa lengkap dengan fasilitasnya, kau harus bantu kepentingan saya. Boleh dong saya kayak gitu. Kepala Kadis, bukan staf ya. Jadi Kadis, kau kan gaji bulanan sekian, tunjangan bla 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 sekian. Saya minta 1.500. Monggo. Tapi untuk staf, saya kira approach-nya harus agak beda. Walaupun dulu katanya pernah dipakai waktu COVID, waktu apalah lagi pernah dipakai. Cuman dulu masyarakat, stafnya nggak segemes sekarang. Ya kan, keterbukaan informasi nggak selebar sekarang. Apakah salah secara hukum? Saya nggak tahu. Yang ngerti hukum lebih ngerti. Tetapi secara etika, idealnya dia sosialisasi dulu. Guys, rumah kita namanya Pemprov. Lu pada bantuin ya. Jadi jangan sampai ada sumbangan yang nyecer ke titik-titik yang tidak prioritas.
Yuk kita guyup jadi satu, kita sumbangin ke titik A, B. Ya, saya di kantor juga gitu kok, Bos. Ya kita bansos banjir yuk, teman-teman nyumbang ya, tapi seralah gitu. Tapi buat yang manajer, saya patok, bro, kamu 300 ya, kamu 300. Nggak apa-apa, itu sah-sah aja, itu kan kesepakatan di dalam. Oke, tapi Benny ngelihatnya gimana itu dari sudut pandang masyarakat yang merasa terbebani? Ya mungkin masyarakat, kenapa saya bilang masyarakat, karena yang dikenain itu kan sampai level terbawah ya, pekerja terbawah itu. Saya nggak sepakat sih pola itu. Sepakat. Saya yakin ada pola lain. Cuman saya juga jujur nggak tahu. Saya nggak ada di dapurnya Pak Gubernur. Apakah sumbangan ini bersifat wajib atau bersifat tidak wajib? Jangan lupa, whistleblower belum tentu ngomong jujur. Bisa jadi juga dia emang pengen gaduh aja. Tendensius. Siapa tahu benar-benar ini nggak diwajibkan. Tapi yang ngadu bilang ini wajib, kita nggak pernah tahu Pak. Lidah nggak bertulang. Tapi kalau kita asumsikan ini diwajibkan, saya kira ini nggak elok, bukan salah. Kesepakatan aja nih masalahnya. ASN waktu diangkat sebagai ASN, sebagian itu kan dia harus mau ditempatkan di mana aja, bla bla. Saya pelajarin dikit waktu ngurus di IKN, kan banyak ASN nolak tuh ke IKN. Ya kita mesti ingetin, lu kan ASN. Kalau nggak pengen berhenti jadi ASN. ASN itu bukan ruang demokrasi yang kamu bisa boleh nggak setuju, tapi harus argumen dulu, bukan langsung nolak langsung gaduh. Ini kan etika kelompok atau etika perusahaan, Pak. Saya setuju sebagian pikiran Pak Sekda bahwa dia marah tuh wajar loh. Dia marahin stafnya bahwa apa yang dilakukan itu tidak etis. Setuju, tapi terpisah sama cara dia marah. Dan metode dia marah. Metodenya kan lewat Zoom ya Pak ya. Iya. Kalau marah-marah itu kan idealnya tertutup aja lah, yang dengar kita-kita aja gitu. Monggo. Tapi kalau di Zoom itu kan seolah kita abai sama potensi-potensi kebocoran yang lain-lain, belum lagi tafsiran orang lain. Makanya saya bikin tutor level sekda tuh. Karena sudah gaduh, masyarakat internalnya lagi marah, jangan ditambah siram bensin, Pak. Makinlah bocor. Kalau bocor ditafsir lagi sama usernya Pemprov, yaitu publik ya kan. Iya. Wah Pemprov kita A, B, C. Tambah rame lagi. Saya pikir itu teledor ya. Itu teledor loh menjalankan mekanisme komunikasi. Marah mah mau ngomong aja. Pimpinan kan punya hak untuk itu. Dia punya KPI untuk itu dengan asumsi benar ya. Gitu. Jadi bocor itu terus ada bocor lagi kalau nggak salah tuh. Bocor pertama kan surat edaran itu. Surat edaran. Bukan SE ya, tapi surat yang beredar gitu kan. Surat yang beredar. Nah, soalnya kalau surat edaran itu ada bentuk dokumen tersendiri kan. Surat himbauan yang internal itu beredar bocor sekali. Sekda ngomel bocor lagi. Terus yang terakhir bocor apa sih? Username medsos. Ini buat teman-teman publik sebelum marah. Pimpinan itu boleh. Nah itu dah pertanyaan saya, boleh dan wajar nggak kalau kita wajar, Pak. Kalau kita minta semua sampai username loh. Ya username kan untuk tahu identitas digital kamu tuh yang mana. Saya saja mencari karyawan, saya track kok medsos dia. Toksiknya nih orang. Kalau diminta seperti itu. Kalau apa tidak terlalu ranahnya privasi banget? Media sosial privasi di mana? Kamu ngangkat fotomu di ruang sosial, ruang publik itu. Nah dalam artian kan kalau bisa saja kan media sosial itu ada yang private atau apa. Tapi kalau dipaksa semua diminta, berarti kan memaksa seseorang untuk mempublish semuanya. Padahal dalam hal ini kan tidak semua orang yang bisa. Saya kira nggak seserem itu ya. Pemprov itu kan berimajinasi dengan kita tahu username-nya si A, kita tahu aktivitas digital dia apa aja. Kita kan cuma punya akses sama foto album dia doang. Dia komen di mana, emang punya teknologi apa Pemprov buat nge-trace itu? Sekedar nakut-nakutin ya dari ribuan gitu ya. Saya kira ini mah gertakan sambal tomat ya. Jadi teman-teman ASN nggak usah pusing. Kasih aja username-nya, toh dia cuma lihat foto-foto keluarga. Plus emang pemerintah punya staff yang sangat rajin ngecekin medsos satu-satu. Staff Pemprov berapa ribu. Gitu. Jadi menurut saya marah mah boleh-boleh aja, tetapi apakah ini wajar? Wajar, Pak. Wajar. Banyak perusahaan yang juga memantau aktivitas medsos staffnya, banyak. Bahkan kita ketika meng-hire staff pun, staff baru, tim baru, kita ngecek juga nih si medsos dia itu gimana nih, orang racun atau gimana. Itu wajar. Tetapi kalau ada unsur paksaan, saya nggak tahu apakah ada unsur hukumnya di sana, saya nggak ngerti. Tapi kalau dalam perusahaan korporat, kita memaksa. Kita memaksa bagi aplikan yang baru taruh medsos kamu tuh apa.
Kita lihat TikToknya, kita lihat Instagramnya, gitu kan ya. Kita lihat cara dia mempresentasikan dirinya. Penting nggak? Buat orang lain boleh bilang nggak penting, bagi saya penting. Gitu. Oke. Sekarang pertanyaan saya maaf agak personal ya. Target sebenarnya Benny ini apa? Kenapa baru sekarang? Pertanyaan saya tadi, kenapa sekarang ngomong begini? Vulgar atau apa? Saya sebenarnya pengen nyenggol teman-teman yang kemarin kontestasi tapi kalah sih. Sama yang menang juga ya. Yang kalah kalian kayak orang baik, pejuang, pahlawan, malaikat di era kampanye aja. Waktu kalah langsung kendor. Kan perjuangan itu nggak di 5 tahun sekali, bos. Ayo dong gerak. Saya kan, kenapa gerak sekarang? Karena saya pengen jadi contoh aja. Kalau emang sayang sama daerahmu, sayang sama katanya sayang rakyat, ya jalan terus, menang nggak menang. Apalagi yang menang. Iya. Yang menang kalian sudah mendapatkan hak atas pajak saya gitu. Ya harus sayang dong gimana caranya. Jadi saya lagi ngeremen dua-duanya nih. Nggak mesti bergerak waktu kampanye. Kurang lebih itu doang sih. Saya belum punya cita-cita yang agak gimana-gimana ya. Nggak. Mohon maaf ya, saya seuzon dikit. Boleh. Seuzon dalam artian banyak loh aktivis atau mungkin dulu yang kenceng di media sosial setelah ya dirangkul atau apa. Atau mungkin Benny ada target nanti saya biar dirangkul seperti itu. Maaf ya. Kalau ada yang mau merangkul boleh, rangkul aja. Kepentingan saya adalah gerakan aktivis saya itu butuh sokongan hukum. Kalau dia mau nebeng beken, misal ya saya kemana, dia pengen tim muncul sebagai pahlawan, nggak apa-apa. Saya nggak penting kucing itu warnanya hitam atau putih, Pak. Yang penting perjuangan saya dapat outputnya, dia bantu jalan bareng. Saya itu korporat bukan politisi, Pak. Saya butuh lahan hijau saya itu terjaga. Jadi tidak akan, mungkin kan ada beberapa oknum yang memang dulu vokal dengan pemerintah tetapi sekarang sudah ada di pemerintah ya kayak apa ya istilahnya lempem jadinya. Saya nggak munafik, Pak. Saya nggak munafik, saya cuman sedih lihat rumah saya aja. Kalau ada teman-teman politisi, pemerintah, kepala daerah mau jalan bareng, ayo. Saya nggak peduli BNI itu dipiara sama si A, si B, bodoh amat. Saya bukan politisi, penting banget image kamu gitu loh. Jadi targetmu apa sebenarnya? Targetnya BNI? Target saya berdampak aja kali ya. Berdampak. Karena berdampak baik apa buruk? Ini dampaknya kan bisa baik, bisa buruk. Bukan bisa baik, bisa buruk. Saya punya dampak dua itu berbarengan. Contoh, dampak baik bagi yang saya yakini baik, si alam ini tetap hijau segala macam. Dampak buruk, pemilik tanah tadi menjadi rugi, menjadi korban. Developer menjadi korban, uang proyeknya mangkrak, Pak. Ada segelan begitu. Jadi dampak baik buruk itu jarang jalan sendiri sih. Kita ngomong ke sisi itu juga ya. Boleh. Jangan salah bahwa di satu proyek itu ada keringat orang-orang pekerja yang mungkin tidak tahu menau tentang ini. Dia menafkahi keluarganya. Iya. Benny gimana ngelihat? Kalau pemerintah, ya pernyataan Benny tadi saya ambil gini. Jangan sampai ini sudah terbangun baru disegel atau dibongkar. Contoh kayak Pantai Bingin kan. Jadi kalau di Pantai Bingin itu gimana keringat orang-orang pekerja di situ, gimana pengusaha di situ udah membangun, mungkin dari minjem, dari apa? Benny ngeliat gimana itu? Satu fakta yang tidak bisa dihindari ya Pak, akan selalu ada korban di setiap pergerakan, itu pasti. Kenapa saya mau sok jagoan sekarang nyegel-nyegel tanah gitu ya, supaya tidak ada orang lagi mencoba menantang, bukan main api ya, nantangin api gitu loh. Ketika dia membuka lapangan pekerjaan, bukan hanya dirimu saja yang kau urus di sana, hajat hidup orang lain juga. Saya dapat teori politik gini Pak, pernah Pak, waktu belajar sama mentor saya, Ben, kalau kamu punya cita-cita besar, kamu harus punya kekuatan, apa dia bilang gitu ya, indra. Dia bilang begini, baik, kenapa yang sampai di pucuk atas itu cenderung orang-orang jahat, bukan orang-orang baik. Karena orang-orang baik itu terlalu sibuk sama pertempuran-pertempuran kecil. Orang jahat, dia fokus sama tujuan akhir. Jadi kalau kamu punya tujuan menjadi orang di titik A gitu ya, di dalam prosesmu bila kamu melihat orang dipukulin, tutup telingamu kalau kamu mengganggu. Kalau kamu melihat orang dibully, tutup matamu kalau itu mengganggu. Tapi ketika kamu jadi orang, pastikan itu tidak terjadi, tidak terulang. Secara regulasi. Aktivis yang baik-baik, kenapa nggak sampai atas? Karena dia baru jalan selangkah, belok kiri Pak, bonyok. Maju lagi, belok kanan, bonyok. Terlalu banyak kasus-kasus tipis, kecil-kecil yang terjadi di lapangan, yang bikin mereka sibuk dan pada akhirnya jiwa mereka lelah gitu loh. Aktif di banyak titik. Jadi
Kenapa saya kan penuh kesadaran ya bahwa tadi makanya bilang dampak baik, dampak buruk, ini dampaknya jalan berbarengan. Saya membawa dampak buruk juga bagi mereka yang bahkan tidak berdosa. Saya sangat aware akan hal itu. Itu kenapa saya lagi mau expose beberapa. Ini kalau saya runut ya. Yang pertama itu saya pengen beresin pelanggarannya. Yang exposure kedua saya adalah saya pengen mau lempar usulan sama dewan kita yang terhormat, terdidik, yang mulia lah pokoknya. Kalian sudah mikirin belum mereka yang tanahnya terperangkap jalur hijau? Kalau mereka yang nyewa jalur hijau bikin komersil tuh mereka emang main api, Pak. Emang mereka nggak usah dibahas. Udah tahu risikonya. Udah tahu risiko. Termasuk staff-staffnya. Itu bagian dari karma kelompok mereka lah. Saya pengen ngebahas orang-orang yang tanahnya cuman itu aja, tahu-tahu dideklar sebagai jalur hijau. Saya lagi pengen bikin usulan nih buat dewan kita. Mungkin sudah dipikirin, tapi buktinya nggak manifest, berarti perlu saya ingetin. Tapi kalau jalur hijau kan PBB-nya pajak tanahnya kan dinolkan itu. Iya, apa itu berarti Bapak beli beras juga Rp0? Ya itu. Kan tidak. Ya. Jadi saya mau bikin usulan, mungkin salah satu ya usulan ideal yang paling imajinatif bagi saya adalah lahan hijau itu dibeli atau tukar tanah oleh pemerintah. Cuman katanya itu nggak mungkin, tapi serah lah ya, itu saya cuman usulan aja. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin pemilik tanah dapat kredit lingkungan, Pak. Artinya dia punya rate khusus terhadap biaya listrik, biaya air, biaya sekolah negeri dan segala macam. Kenapa? Karena tanah hijaunya mengabdi 24 jam. Kalau dia bangun ada konsekuensi hukum, dia nggak bangun nggak ada benefitnya, Pak. Itu yang saya sedih gitu ya. Terus poin nomor 3, apa nggak harus dibikin definisi yang jelas. Membangun secara permanen itu apa? Seperti apa? Apakah beton? Apakah cuman pemerintah kita kayaknya bangunan kayu atau apa? Saya nggak tahu apakah itu ada. Kalaupun ada, berarti tidak tersosialisasi. Sebenarnya jalur hijau itu bukan jalur buntu loh, Bos. Kita masih bisa manfaatkan itu dalam kegiatan komersil bahkan, tetapi tidak dalam bentuk rumah hunian. Rumah hunian kan cenderung permanen gitu loh. Bisa bikin coffee shop kali, saya nggak tahu. Pemerintah lah yang punya kewajiban. Buat kalian pemegang jalur hijau, kalian nggak mesti bertani loh. Kan ini stereotip orang yang melihat jalur hijau itu wajib bertani. Faktanya nggak wajib bertani, lu bisa ngapain aja, gitu. Yang ketiga saya pikir harus ada insentif dari pemerintah. Misal kalau di jalur hijau yang produktif, maksudnya ada pohon nyerap karbon segala macam, dihitung per meter persegi, bayar, pemerintah harus bayar. Kan kita bayar pajak dari PBB itu lempar sana dikit, kayak saya nggak tahu mekanisme hukumnya ya. Yang jelas harus ada benefit rupiah bagi bagi pemilik yang tanahnya mengabdi sebagai ruang terbuka hijau. Kalau dibiarin gitu aja, nggak bisa disalahkan, Pak. Ruang terbuka hijau itu terbangun, itu orang butuh makan. PBB 0 apa gunanya? Bensin pakai duit kok, beras pakai duit kok. Jadi saya nggak tahu dewan kita ngerjain nggak itu. Mungkin masa gini ya, mungkin nggak populis kali. Karena individu yang kena jalur tanah paling 1 kakak 3 orang suara, nggak seksi lah ini. Mending saya bikin Balai Banjar mungkin, mending saya bagusin pura mungkin, saya nggak tahu. Yang saya sedihkan tuh kan salah satu Perbekal ya yang di Batu Riti atau di mana tuh, yang bantuan dewan dari partai dia nggak boleh diambil sama orang lain. Brengsek lah orang-orang kayak begini. Ini logika politik yang saya harap cepatlah kamu moksa gitu, nggak bagus. Itu polarisasi yang nggak sehat, itu politik identitas yang rendah dan hina sekali itu. Tapi balik ke jalur hijau ya, saya pengen mau bikin usulan sih. Pemilik lahan RTH, pemerintah harus kelola seperti apa? Pemerintah nggak bisa cuma nyalahin karena mereka melanggar RTH tersebut. Karena kalau dipelihara benefitnya apa? Saya bukan ahli hukum, ahli ekonomi jauh lagi gitu ya. Tapi dewan-dewan kita yang pegang kapasitas, bikin dong kajiannya. Biar nggak tiba-tiba pansus sidak kanan sidak kiri gitu ya. Keren sih memang jadi polisi India begitu. Tapi kan bukan langkah preventif. Tapi terkesan memang kan popularitasnya naik. Jadi istilah yang sekarang populer di media sosial itu semua kesiap-kesiap di Bali. Semua terkaget-kaget. Wah, saya baru tahu. Wah, ternyata ini. Tapi saya harus bela sedikit ini ya. Karena saya kritik yang perlu saya kritik, saya bela yang saya pikir perlu dibela. Jangan dikira Pak Koster itu tahu segalanya. Karena yang sering bermain adalah oknum level bawah sampai tengah, Pak. Kadis-kadis OPD itu mereka kan pejabat musiman, bisa tahu dan belum tentu tahu kenakalan di bawahnya. Apalagi kelembagaan yang vertikal pemerintah,
Itu kan jabatan politik juga. Yeah. Kepala BKSDA misal, itu kan dipilih sama kementerian. Lagi 2 tahun dia bisa dirotasi. Dia belum tentu ngerti nih mainan ASN yang organik di bawahnya dia. Pak Koster kaget, ada alasan itu wajar. Kita ngomongin BKSDA ya. Saya dapat data. Apa tuh? Hampir 18% hutan di selama periode berapa tahun nih? Tadi saya udah screenshot. Yang tinggal 3% itu? Bukan nih. BPS mencatat kurang lebih dari tahun 99 luas hutan di Bali semua kategori luasnya 131 hektar. Dalam tempo 22 tahun kemudian 2021 luasnya menjadi 107. Menyusut sekitar 23.000 hektar. Wow, saya kaget. Wow, kan gitu lagi. Kalau ini data ini sebenarnya data valid atau sekitar 18%. Luasan hutan? Enggak, 23.000 hektar itu berapa? Hampir Kota Denpasar berapa luasnya ya? Intinya besar lah itu. Ya, besar. Tapi ya, seperti itu yang terjadi. Jadi pejabat-pejabat ini yang datang mungkin 3 tahun, 5 tahun atau berapa, ya ini ngasih sedikit, ngasih 1.000 hektar, ini ngasih 1.000 hektar, ujung-ujungnya habis. Wajar seperti yang Benny bilang, gubernur tidak tahu. Saya ngingetin kepala-kepala ini ya. Kalian kalaupun sudah pensiun masih bisa diusut korupsi. Masih bisa. Ya, jadi kalian matinya nggak tenang. Itu kameranya. Mana kameranya? Kalian masih bisa diusut korupsi. Backinganmu itu ada eranya. Backinganmu sekarang lagi 5 tahun belum tentu menjabat jadi bos politik. Perlindunganmu hilang. Dikala kasusmu diangkat, siapa tahu sudah perampasan aset sudah sah, siapa tahu. Hukuman mati sudah sah, siapa tahu. Udahlah. Saya pernah ditanya sama istri ya. Ben, kamu kalau ada kesempatan korup gimana? Waduh, nih maksudnya kamu mau cerain aku gitu ya. Semoga idealisme saya nggak berubah ya, karena saya nggak pengen jelas sendiri sih. Korupsi itu pada waktunya akan ketahuan, karena korupsi tidak bisa berdiri tunggal. Ada gengnya, ada pelindungnya. Kalau pelindungnya sudah kegulung, kita otomatis akan kegulung. Dan lawan politik akan memanfaatkan itu. Dia bisa saja menggunakan hukum sebagai alat menghilangkan apa yang kita punya, harta total hilang. Atau kita dihukum mati, ya pada akhirnya apa gunanya? Teman-teman pejabat harus ingat, gaji kalian kan besar, udahlah puas dari sana aja. Kalau mau bikin bisnis gitu. Kolaps bareng sama saya, ayo kita bikin bisnis. Tapi kalau kalian korup, kalian tuh nggak aman. Ayolah, kalian tuh bukan elit. Setingkat menteri aja digulung kok. Cuman karena persaingan politik. Apalagi setingkat receh remeh temeh ini. Kepala daerah ya. Pasti Pak. Pasti. Emang backingan mereka siapa gitu? Ya, jadi, contoh di Bali aja udah ada kan sampai habis semua. Saya ngomong ini fakta ya. Bupati Chandra di Klungkung miskin kan, mantan bupati 2 periode, ketua DPD, DPC dengan aset yang begitu. Itu diborong semua tuh. Vonis sudah semua dilelang habis. Ya, ini fakta yang terjadi sekarang. Buat penegak hukum, kalau ada lelangan gitu, kabarin publik lah. Kita kan juga butuh barang-barang murah tanpa jalur korupsi. Buat pejabat ya itu. Jadi backingan kalian masih manusia ya, yang tidak sangat kuat. Pada waktunya kalian akan kegulung. Cuman bedanya kalian kegulung waktu lagi 16 tahun, sudah lupa siapa yang diajak terlibat, uangnya di mana. Jadi akan auto salah. Matinya di penjara gitu. Ya, imajinasi aja, mungkin mereka pengen ending yang begitu, monggo. Ada closing statement lagi? Closing statement ya. Untuk anak muda Bali lah. Buat teman-teman muda yang mau bersuara ya. Hati-hati. Negara menjamin kebebasan kita berekspresi, tapi diksi atau cara berekspresi itu ada konsekuensi hukum juga. Jadi jangan mudah terbawa emosi. Apa-apa langsung viral. Boleh, viral tuh seru. Saya juga tumben viral kan, seru juga viral. Tapi ada konsekuensi yang kalian harus pelajari juga, itu satu. Kedua, sebelum marah-marah, pelajari dulu premis datanya. Pemerintah kita walau dilihat agak buruk, kita belum tentu tahu mereka benar buruk atau tidak. Karena kondisi dapur kita nggak pernah tahu. Data-data kita nggak tahu, apa yang mereka kerjakan mereka nggak tahu. Wajar nggak tahu, mereka nggak komunikasi kan. Sorry. Ya kurang lebih itu sih buat pemuda ya.
Kalau kalian pengen Bali ini sehat, kalian harus lepaskan seluruh hutang budi politik kalian sama yang sponsorin ogoh-ogoh mungkin, yang sponsorin suka duka di rumah mungkin, semasih kalian barter seperti itu. Pimpinan kita ya akan begitu-begitu aja. Itu aja sih kayaknya. Oke. Terima kasih Bli Benny. Thank you. Jadi ini perbincangan hangat. Banyak sekali yang kata-kata yang mungkin itu unek-uneknya Benny sebenarnya ngelihat tumbuh besar di Bali dan melihat Bali dari sudut pandang yang berbeda sedikit karena Benny sendiri sudah ada pengalaman di luar. Jadi jangan sampai pesannya tadi anak-anak muda Bali ini kebebasan berpendapat itu dijamin oleh undang-undang, tapi ada batasan. Kalau sebebas-bebasnya bukan demokrasi namanya ya, tapi itu anarki. Oke, sekian dulu dari kita. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan sedikit membuka wawasan dan memberi inspirasi untuk masyarakat Bali. Akhir kata saya Kati Putra, saya ucapkan banyak terima kasih. Bali News ID, lugas dan inspiratif.